Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita belajar kimia ya pada pertemuan ini. Oke, coba disiapkan dulu bukunya, alat tulisnya yang berhubungan dengan kimia dikeluarkan, kemudian yang tidak berhubungan bisa dimasukkan. Sudah? Oke, sudah siap? Sudah. Siap. Oke, ya. Nah, di sini ada gambar obat ya. Oke, pasti semuanya tentu udah pernah minum obat. Sudah. Nggak ada yang belum ya. Oke, jadi mengapa obat yang kalian minum dapat mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit? Kenapa tuh kira-kira? Kenapa kalau minum obat tuh kita bakal sembuh terus berkurang gitu rasa sakitnya? Karena kenapa? Apa? Ya, jadi obat itu dibuat sesuai dengan itu tujuannya ya. Jadi misal kita sakit kepala, nah obat itu strukturnya, bentuk molekulnya itu dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi cara obat bekerja itu dia itu memberi memberi rangsangan ya. Jadi tubuh menerima respon tersebut. Jadi kalau cocok itu akan diterima dengan baik. Jadi obat itu kita bisa berdampak pada tubuh kita, menyembuhkan itu karena bentuk molekulnya yang pas sesuai dengan yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi bisa diibaratkan gembok dan kunci. Kalau molekul obatnya diterima oleh reseptor di dalam tubuh kita itu sesuai, nanti jadi bisa berproses dan menyembuhkan penyakit kita kayak gitu. Nah, di sini mengapa bentuk molekul itu penting? Kenapa perlu dipelajari? Menjelaskan kenapa sudut ikatan berbeda-beda, menentukan polaritas molekul, mempengaruhi titik didih, reaktivitas, dan sifat fisiknya. Dipakai dalam kimia obat, material, dan biologi molekular. Nah, seperti yang tadi itu. Kalau kita belajar molekul, kita bisa mendalami ini ya. Bentuk-bentuk ini. Oke. Jadi, hari ini kita belajar bentuk molekul bilangan koordinasi 4 dan 5. Melanjutkan pertemuan kemarin ya. Kemarin kita belajar apa? Bentuk molekul 2 dan 3. Oke, nanti masih sama. Jadi cara menentukannya masih sama. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi bilangan koordinasi suatu molekul. Yang kedua, menentukan bentuk molekul koordinasi 4 dan 5 berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatan dan bebas. Jadi nanti diharapkan setelah Ibu menjelaskan bisa mengidentifikasi bilangan koordinasi dan 4 dan 5 sesuai dengan pasangan elektron ikatan dan bebas gitu. Oke. Kita review ulang ya yang kemarin ya. Konsep dasar VSEPR atau Valence Shell Electron Pairs Repulsion. Jadi prinsip utamanya pasangan elektron saling tolak-menolak sehingga menempati posisi sejauh mungkin satu sama lain. Jenis pasangan elektron ada dua ya, masih ingat ya? Ada PI dan PEB. PI pasangan elektron ikatan dan PEB pasangan elektron bebas. PEB menolak lebih kuat daripada PEI. Jadi kalau dalam molekul, kalau mempunyai PEB dia akan menolak lebih kuat daripada PEI. Jadi dia nggak mau deket-deket sama PEB. Selanjutnya kita tentang bilangan koordinasi dulu ya. Bilangan koordinasi adalah jumlah total pasangan elektron PI maupun PEB. Menggunakan notasi bentuk molekul. Kemarin juga sudah dibahas ya. AX, M,
En. Untuk A itu atom pusat, X adalah substituen atau pasangan elektron ikatan. Untuk M-nya nanti jumlahnya, kemudian E, PeB, dan N jumlahnya. Nah, misalkan CH4, Pi-nya 4, PeB-nya 0. Koordinasinya berarti total dari Pi dan PeB ada 4. Jadi notasinya gimana? Oke, selanjutnya NH3, Pi-nya 3, PeB-nya 1. Koordinasinya berarti jumlah antara Pi dan PeB? Notasinya? AX3E. Oke. Dan seterusnya, ini PCl ya, 5, kemudian PeB-nya 0, koordinasinya 5 tambah 0 jadi 5, kemudian notasinya seperti ini. Oke. Kita lanjut ke bentuk molekul bilangan koordinasi 4. Nah, di sini Ibu mengangkat 3 contoh ya. Jadi ada tetrahedral, trigonal piramida, bengkok atau V-shape. Nah, untuk notasinya AX4 berarti dia PI-nya 4, PB-nya 0. Kemudian sudut ikatannya 109,5 derajat. Contohnya adalah CH4. Nah, ini ya. Jadi masing-masing sudut ini 109,5 ya. Karena dia bentuknya simetris ya. Selanjutnya ada trigonal piramida dengan notasi AX3E. Seperti ini ya. PE-nya 3, PEB-nya 1. Kemudian contohnya NH3. Jadi trigonal piramida yang disebut ini trigonal ini ya. Jadi 3, kemudian dia ada 1 di atas ini PeB. Nah, selanjutnya bengkok atau V-shape. Di sini notasinya ada AX2E2 ya. Nah, contohnya adalah H2O. Di sini karena yang berikatan adalah 2, kemudian 2-nya adalah PeB. Jadi dia di atas gitu. Sangat jauh ya jaraknya. Selanjutnya bentuk molekul BK4. Ada BK5, oke benar. Ada 4 ya, trigonal bipiramida, sisau atau tetrahedral terdistorsi, kemudian T-shape dan linear. Nah, ini biar gampang diurutin aja ya. Yang pertama itu ada PI-nya 5, kemudian 4, 3, 2. Nah, nanti yang di sini sisanya. Kemudian jadi kan karena totalnya ada 5, jadi tinggal diinin aja dikurangin ya. Kemudian ini juga urut. Nah, terus di sini PCl5. Dia karena semua berikatan, jadi dia bentuknya full. Ini warnanya putih ya. Kemudian SF4 ada sisa 1 pasangan elektron bebas. Jadi dia warnanya kuning dan dia jaraknya itu paling jauh ya. Jadi di sini ada 180 dan di sini ada berapa ini? 120 dan 90. Kemudian CLF3. Karena dia notasinya AX3 dan E2, maka PeB-nya itu ada 2. Jadi dia yang warna kuning ini berada di atas ya. Selanjutnya ada yang linear. Karena linear dia bentuknya lurus ya. Lurus, sudutnya berarti otomatis 180 derajat. Yang kuningnya ini adalah PeB. Oke. Jadi kita masuk ke contoh aja ya biar ini paham. Oke. Untuk menentukan bentuk molekul itu ada ini ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Nanti bisa diikutin aja. Oke, yang pertama tentukan elektron valensi atom pusat. Coba kita lihat CCl. Kira-kira yang atom pusatnya mana? C. Oke, kita C dulu C. Cara menentukan elektron valensi berarti konfigurasi elektron. Dia berada di nomor atom berapa? Nomor atomnya adalah 6 ya. 2, kemudian 4. Nah, elektron valensinya adalah 4. Oke.
Atau cara gampangnya dia tuh C itu golongan ke berapa? 14 ya. Nah, berarti otomatis dia elektron valensinya 4. Kemudian, hitung pasangan elektron di atom pusat. Total pasangan elektron di atom pusat. Kalau dia punya 4 ya. 4, CCl-nya ada 4 juga. Berarti berapa? Total berarti 4 ditambah 4 sama dengan elektron totalnya 8 dibagi 2. 4 ya. Kemudian tentukan jumlah PI dan PEB. Kira-kira kalau ini kan kalau dalam ikatan ini C ya. 4 Cl. Nah, ini dia udah tangannya udah 4 ya. Nah, jadi otomatis yang di sini PE-nya berapa? 4 ya. Kemudian PEB-nya? Oke, selanjutnya menggunakan notasi AXMEN. Atom pusat, kemudian X-nya adalah PI berapa? 4. Kemudian E-nya 0 karena dia udah dipakai semua ya. Pakai berakitan. Hasil bentuk molekul. Kira-kira kalau semua dipakai itu apa? Yang 4 ikatan. Tadi ingat nggak? Tetra ya, 4 tetra. Berarti tetrahedra. Jelek banget. Oke. Nah, kita cek nih. Jadi yang TCl tadi bilangan koordinasinya ada 4, notasinya AX 4 bener ya, bentuk tetrahedral. Kemudian ini ya, semua berikatan. Jadi semua ikatan dipakai di sini. Jadi pasangan elektron ikatan udah full 4 penuh ya. Kemudian bentuknya tetrahedral. Oke, selanjutnya yang kedua ada SF4. Tentukan elektron valensi atom pusat. S berada di golongan berapa? Oke, mungkin nanti bisa dilihat, coba dibuka dulu itunya ya. Oke. Jadi SF4 itu bilang koordinasi 4 dengan rumus ini. Nanti bentuknya tetrahedral terdistorsi. Mungkin dari sini kita langsung aja untuk mengukur apakah yang Ibu sampaikan sudah paham atau belum. Sudah semua ya? Kok kayak gini sih? Oke, udah ya. Oke, mungkin dari sini udah full semua ya. Oke, tadi Ibu lihat udah pada paham semua. Mungkin karena kemarin udah dapat yang bilangan molekul 2 dan 3, jadi udah paham ya. Yang sekarang pemanasan aja. Oke. Dari pembelajaran tadi, apa yang kita dapatkan? 4 dan 5, ya itu ya. Jadi bentuk molekul ditentukan oleh jumlah PI dan PEB. Yang notasinya seperti tadi. Kemudian koordinasi 4 itu ada ini ya, contohnya tetrahedral, trigonal piramida, dan bengkok. Koordinasi 5 ada trigonal bipiramida, sisau, dan T-shape dan linear. Oke, dari sini mungkin Ibu cukupkan ya. Selanjutnya bisa dipelajari untuk pertemuan besok.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.